Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang real GDP and nominal GDP, export and import, dan juga value added agriculture industry and service to GDP. Kami dari kelas RTIA yang beranggotakan saya, Reza Melisa Simamora dengan NIM 123190077 dan juga ada rekan saya. Saya Abi Fatur Rahman Jori dengan NIM 123190076. Saya Victoria Valentina Sirait dengan NIM 123190070. Dalam penjelasan kali ini, kami mengambil studi kasus yang ada pada negara Jepang. Real GDP and nominal GDP as well GDP per capita constant prices. Real GDP dan nominal GDP adalah alat ukur untuk mengukur produksi barang dan jasa di suatu negara. Sedangkan GDP per kapita adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu. Berikut adalah tabel data real dan nominal GDP. Berikut adalah grafik real dan nominal GDP. Grafik di atas menampilkan perbandingan antara produk PDB nominal dan PDB real selama periode 2018 hingga 2022. PDB nominal mencerminkan nilai total produksi barang dan jasa suatu negara pada harga pasar saat itu, sehingga dipengaruhi oleh inflasi. Sementara itu, PDB real telah disesuaikan dengan inflasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Dari grafik terlihat bahwa PDB nominal cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan PDB real, yang menunjukkan adanya inflasi selama periode tersebut. Namun, pertumbuhan PDB nominal dan PDB real mengalami perlambatan pada tahun 2020 dan 2021. Kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi. Pada tahun 2022, PDB nominal kembali meningkat, sementara PDB real menunjukkan sedikit pemulihan. Berikut merupakan tabel data GDP per kapita. Grafik PDB per kapita Jepang menunjukkan tren yang relatif stabil selama periode 2018 hingga 2022. Angka PDB per kapita yang cenderung konstan mengindikasikan bahwa rata-rata pendapatan per orang di Jepang selama periode tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa tingkat produksi dan konsumsi barang serta jasa di Jepang secara umum terjaga dengan baik. Selanjutnya, ekspor dan impor constant prices. Ekspor adalah penjualan produk dan layanan di negara asing yang bersumber atau dibuat di negara asal. Dan impor berarti membeli barang dan layanan dari sumber asing dan membawanya kembali ke negara asal. Berikut tabel data ekspor dan impor. Grafik ekspor dan impor Jepang menunjukkan fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Nilai ekspor dan impor mengalami penurunan pada suatu periode, namun kemudian menunjukkan peningkatan. Fluktuasi ini kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan permintaan global, kebijaksanaan perdagangan, nilai tukar mata uang yen, serta kondisi ekonomi domestik Jepang. Kondisi ini menunjukkan dinamika perdagangan internasional Jepang yang terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis global. Selanjutnya, dapat kita lihat tabel data money exchange and CPI. Grafik Money Exchange and CPI ini memberikan gambaran tentang hubungan antara nilai tukar mata uang yen Jepang dan tingkat inflasi di Jepang. Garis biru umumnya mewakili nilai tukar yen, sementara garis merah menunjukkan tingkat inflasi. Fluktuasi pada kedua garis ini menunjukkan perubahan yang terjadi dalam ekonomi Jepang. Misalnya, jika nilai yen menguat atau garis biru naik, maka harga barang impor menjadi lebih murah yang dapat menekan inflasi atau garis merah turun. Sebaliknya, jika yen melemah, harga barang impor akan naik dan dapat mendorong inflasi.
Namun, hubungan antara nilai tukar dan inflasi ini tidak selalu sederhana dan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kebijaksanaan moneter, kondisi ekonomi global, dan peristiwa-peristiwa tak terduga. Nilai tambah pertanian, industri, dan jasa terhadap PDB adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor dibagi dengan total nilai tambah dikalikan 100. Total nilai tambah adalah output dikurangi konsumsi antara. Berikut merupakan tabel data value service and industry atau nominal GDP. Grafik Value Added Service and Industry atau nominal GDP ini menggambarkan kontribusi sektor manufaktur, industri atau termasuk konstruksi dan jasa terhadap produk domestik bruto atau PDB nominal Jepang dari tahun 2018 hingga 2022. Grafik ini menunjukkan fluktuasi nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor selama periode tersebut. Sektor jasa cenderung memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB, diikuti oleh sektor industri dan manufaktur. Fluktuasi pada grafik ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti siklus bisnis, perubahan teknologi, kebijaksanaan pemerintah, dan peristiwa global seperti pandemi COVID-19. Grafik ini berguna untuk menganalisis struktur ekonomi Jepang dan melihat pergeseran dalam kontribusi masing-masing sektor terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada tabel data value added agriculture atau nominal GDP. Selanjutnya merupakan grafik value added agriculture atau nominal GDP. Nominal GDP ini menunjukkan tren peningkatan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertanian di Jepang selama periode yang ditampilkan. Nilai tambah dalam konteks ini mengacu pada kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto atau PDB nominal Jepang. Peningkatan nilai tambah ini bisa mengindikasikan pertumbuhan produksi pertanian, peningkatan harga produk pertanian, atau kombinasi keduanya. Namun, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, perlu dianalisis lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan ini, seperti kemajuan teknologi pertanian, perubahan kebijakan pemerintah, dan peristiwa global seperti COVID-19. Berikut dapat kita lihat tabel data value added industry and service atau real GDP. Selanjutnya, grafik value added industry and service atau real GDP. Grafik ini menggambarkan kontribusi sektor manufaktur, industri, dan jasa terhadap produk domestik bruto atau PDB dari tahun 2019 hingga 2022. PDB real telah disesuaikan dengan inflasi sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Grafik ini menunjukkan bahwa sektor jasa umumnya memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB, diikuti oleh sektor industri dan manufaktur. Terdapat fluktuasi pada nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor selama periode tersebut, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti siklus bisnis, perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, dan peristiwa global seperti pandemi COVID-19. Grafik ini berguna untuk menganalisis struktur ekonomi Jepang dan melihat pergeseran dalam kontribusi masing-masing sektor terhadap pertumbuhan ekonomi realnya. Selanjutnya dapat kita lihat tabel data value added agriculture atau real GDP. Yang selanjutnya dapat kita lihat merupakan grafik value added agriculture atau real GDP. Grafik ini menggambarkan tren penurunan nilai tambah yang dihasilkan dari sektor pertanian di Jepang selama periode yang ditampilkan. Nilai tambah dalam konteks ini mengacu pada kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto atau PDB real Jepang. Penurunan nilai tambah ini bisa mengindikasikan penurunan produksi pertanian, penurunan harga produk pertanian, atau kombinasi keduanya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, penuaan petani, persaingan global, atau perubahan preferensi konsumen. Grafik ini menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi sektor pertanian Jepang dalam beberapa waktu terakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.